Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, baik berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan dan dapat melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah pada malam hari ini. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan beliau memberikan syafaatnya pada hari akhir kelak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan tanpa terkecuali. Sekecil apapun ciptaan Allah pasti mempunyai pasangannya, tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dan juga sebagai khalifatullah di bumi, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti punya keinginan untuk berumah tangga, untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis, karena menikah merupakan salah satu sunnatullah. Namun banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun seyogyanya menikah merupakan ikatan sah dari dua insan yang berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda, yang kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami dan istri. Penyatuan tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta dalam firman-Nya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia agar manusia menyadari akan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri, sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan rumah tangga sebagai suatu lingkungan yang harmonis sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Adapun tujuan pernikahan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Dalam suatu ayat yang lain disebutkan, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan darinya Dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Adapun di Indonesia, dalam salah satu pasal 3 kompilasi hukum Islam, bahwasanya disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami istri untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga.
sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dilaksanakan. Tentunya timbal baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban, maka hak-hak sebagai suami ataupun istri akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga ketentraman sakinah yang berlandaskan rasa kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud. Dalam Al-Quran ada beberapa hal yang telah kami rangkum terkait tentang kewajiban suami terhadap istrinya. Adapun akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya berdasarkan firman-Nya. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firman-Nya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suaminya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu hal yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh individu. Dari definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwasanya kewajiban adalah segala sesuatu perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwasanya hak terdiri dari dua macam, yaitu hak Allah dan hak Adam. Dan hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan sebagai kewajiban suami, yang pertama adalah mahar. Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki atau calon suami kepada perempuan istrinya, calon istrinya karena pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4, wa'tun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Yang kedua adalah kewajiban yang kedua adalah nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah berasal dari bahasa Arab an-nafaqah yang artinya pengeluaran, yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Para fuqaha telah bersependapat bahwasanya nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha telah mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa. Selanjutnya yang ketiga adalah kewajiban suami adalah menggauli istri dengan secara baik. Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an turathun nisaa karha wa la ta'zuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karahtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji dan nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu hal padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
Adapun maksud dari kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istrinya dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana juga suami menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana suatu hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dan di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira, bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah dan bersenda gurau bersama istri-istrinya. Kewajiban keempat adalah menjaga istri dari dosa. Sudah menjadi suatu kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama, seorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain itu, agama, seorang suami juga wajib memberikan nasihat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata yang bijak yang tidak melukai hati sang istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malika ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kewajiban kelima adalah memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau dan seterusnya. Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar suami istri saling mencintai dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah disandarkan pada Allah, maka as-sakinah atau ketentraman dalam rumah tangga akan mudah kita raih. Adapun kewajiban seorang istri menurut Al-Quran, yang pertama adalah taat kepada suaminya. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya, dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya. Oleh karena itu sudah seharusnya seorang istri mentaati suaminya jika memerintahkan dalam hal kebaikan. Menurut Ibnu Abbas, maksud kata qanitatun adalah para istri yang taat kepada suaminya. Artinya wanita soleh itu adalah salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang kedua adalah mengikuti tempat tinggal suami. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu suami bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Quran surat At-Tolaq ayat 6. Yang ketiga adalah menjaga diri saat suami tidak ada. Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga
maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Ketika ada tamu lawan jenis, maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita solehah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran surah An-Nisa ayat 34. Bahwasanya kesimpulannya adalah dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran telah memberi petunjuk kepada pasangan suami istri tentang bagaimana semestinya membina rumah tangga agar dapat mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tentu caranya tidak lain adalah dengan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami ataupun istri. Adapun kewajiban suami terhadap istri yakni memberikan mahar, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri secara ma'ruf atau baik, menjaga istri dari dosa dan memberikan cinta kasih dan sayang. Selain suami, istri juga mempunyai kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tidak ada dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada benarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan jika ada salahnya maka itu dari saya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.